tahu mereka belajar apa itu kita aja gitu kan. Anak-anak bermain tuh ya bermain aja gitu. Jadi biar secara alamiah gitu. Jadi, kita yang kemudian mengobservasi, melihat bagaimana anak-anak ini tumbuh melalui proses bermain ya, jangan, "Oh dari bermain ini kamu belajar ini loh, belajar ini." Itu malah jadi nggak ini ya, jadi tidak alamiah lagi gitu ya. Nggak tahu Beri apakah beban, itu malah beri beban. iya, menjadi beban dan merusak keasyikan ya mungkin ya. Tapi, bermain ya bermain saja, mereka seru, secara alamiah mereka akan itu tadi mengembangkan hal-hal itu tadi, karena itu biasanya secara alamiah ya, bagaimana mereka kemudian problem solving-nya itu akan keluar secara alamiah. Nah, bagaimana kemudian mengasah itu, nah itu bisa kita diskusikan bersama dengan anak. Misalnya ketika anak kemudian kalah menangis. Nah, itu kan bisa kita olah, apa yang kamu rasakan. Tapi kan kita tidak, "Hei, kamu sedang belajar sosial emosional loh ini." Kan tidak perlu ya gitu. Tapi kita sebagai pamong yang kemudian tahu, oh anak ini melalui sebenarnya saya bisa lebih mengasah nih sosial emosionalnya biar lebih kuat, lebih tangguh gitu ya ketika mereka bagaimana menghadapi rasa menang, rasa kalah gitu ya, bagaimana mereka berempati terhadap orang lain. Nah, itu bisa kemudian didialogkan, tapi bukan ngomongin, "Oh, kita sedang belajar sesuatu." Enggak ya. Oke, kita lanjut lagi ke pendidikan yang berpihak pada anak ya, Bapak Ibu. Ini tadinya kalau mungkin ya, karena saya bukan instruktur dari, angkatan 1 gitu, tapi kayaknya saya pernah, saya lupa ya itu angkatan berapa, dulu itu berhamba pada anak gitu loh tulisannya. Jadi, mungkin ya inget ya mungkin Bapak Ibu ya sering mendengar kata itu dan, di beberapa mungkin itu menjadi perdebatan dan lain sebagainya karena memang diksi yang dipilih oleh Ki Hajar itu adalah berhamba dan mengapa kemudian itu dipilih menjadi kata-kata pilihannya Ki Hajar itu ya ada ada apa ya, ada dasarnya dari pengalaman hidupnya beliau gitu, bagaimana, terhadap anaknya sendiri gitu ya waktu itu kalau Bapak Ibu ingat, nanti ada cerita bersama anaknya ini ya, yang sekarang kemudian dikontekskan gitu ya supaya maknanya tidak campur gitu, menjadi pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak ya. Nah ini pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapa, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tidak terbatas, gitu ya. Itu Ki Hajar ya. Ya, jadi, yang utama sebenarnya ada pada keluarga, pada orang tua ya, yang kemudian prinsipnya adalah berpihak pada anak. Kalau dia pakai kata-katanya berhamba pada anak. Ini mengacu pada pengalaman dia dalam, relasi dengan anaknya ya. Ini, eee, cerita ini diambil dari buku yang berjudul Suwardi Suryaningrat gitu. Eee, ini ya, pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi atau Ki Hajar ya, ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan anaknya ya, henti-hentinya mengganggu tugas di ini ya, tidak di Indonesia. Jadi lalu dengan serta-merta diseretnya Asti keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata,
terucaplah kata kasih sepenuh hati. Koe bakale dak mulyaake salawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang, seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Ini tertulis dalam buku dengan judul Suwardi Suryaningrat dalam pengasingan. Bapak Ibu di sini di kalimat yang terakhir gitu, ini dijelaskan. Jadi Asti mengapa tidak dapat mengurus diri sendiri sampai seterusnya gitu, karena memang Asti ini anak dengan kebutuhan khusus. Yang kami belum clear adalah kebutuhan khususnya ini terjadi karena tadi peristiwa yang tadi atau sebelumnya sudah berkebutuhan khusus ya. Jadi itu yang sampai sekarang di tingkat kami masih belum clear nih gitu. Masih jadi sebenarnya karena peristiwa itu apa bukan ya gitu ya. Karena Asti kedinginan di luar dan kemudian menyebabkan dia menjadi punya kebutuhan khusus atau memang sebelumnya sudah gitu. Nah, ini adalah nih Asti ini yang di ulet merah ini ya, nih Asti. Nah, maka kemudian ini yang mendorong gitu Ki Hajar punya apa ya, perhatian khusus pada anak dan pada pendidikan yang kemudian melahirkan pemikiran pendidikan yang berpihak pada anak ya, untuk berhamba pada sang anak gitu. Nah, kalau kita kemudian konteksnya sekarang dikontekskan lebih cocoknya, lebih pasnya adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Ya, oke, itu yang ketiga tadi ya, pendidikan yang berpihak pada anak. Dan tadi kalau saya mendapati cerita dari rekan-rekan lulusan dari guru penggerak ini, itu banyak ya tadi yang kemudian refleksinya adalah tentang mengembalikan ya keberpihakan kepada anak. Pendidikan itu menjadikan anak itu sebagai subjek ya, sebagai pemilik pembelajaran itu sendiri, kemudian menjadi pusatnya. Oke, itu yang ketiga. Baik, bukan tabula rasa. Tadi juga sudah disinggung oleh beberapa rekan gitu, karena tadi sudah ada soal menebalkan ya, berarti kan rekan-rekan sudah mempercayai bahwa anak memang bukan kertas kosong ya gitu. Jadi anak yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara sebutkan sebetulnya dia lahir itu sudah ada tulisannya namun masih samar-samar, dan kemudian kita orang dewasa yang di sekelilingnya ya orang tua ya kemudian pamong itu tugasnya adalah menebalkan yang samar-samar tadi gitu ya, sesuatu yang baik dari yang samar-samar tadi gitu. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambari sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya gitu. Nah, saya mendapati refleksi dari rekan-rekan tadi sangat bahagia gitu ya, terharu, optimis gitu ya Bapak Ibu kan. Karena kalau kadang-kadang banyak gitu saya masih ketemu dengan guru-guru yang memang masih ketika ada pilihan gitu ya, anak itu satu kertas kosong, yang bisa kita gambari sesuai dengan keinginan kita, atau anak itu sudah terisi gitu, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau yang tengah-tengah itu tadi anak itu masih kertas kosong tapi atau itu bukan kertas kosong tapi garisnya masih samar-samar gitu. Dan masih banyak yang kemudian juga memandang anak itu sebagai kertas kosong. Jadi semuanya tergantung kita, kita mau isi apa gitu. Ya itu yang aduh ini berat nih ya gitu. Jadi memang paradigmanya masih, kalau masih seperti itu, paradigma kan akan mempengaruhi laku ya Bapak Ibu. Paradigma seseorang kan akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diterapkan di kelasnya gitu loh. Jadi kan apa yang kemudian proses mengajarnya dia, bagaimana dia memperlakukan anak kan itu
akan terpengaruh sekali dengan paradigma yang dianut gitu. Kalau paradigmanya masih kertas kosong, ya dia akan ini gitu, akan sangat, mempengaruhi apa yang akan dilakukannya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Ketika misalnya dia, "Oh, ya aku bisa tulisin dengan sama semuanya, semua anak." Berarti kan dia tidak mau lagi melihat bahwa setiap anak itu berbeda gitu kan, bahwa tulisan-tulisannya itu berbeda, yang ditebalkan berbeda, itu kan tidak mau lagi gitu, karena memandangnya semuanya masih putih, masih kosong, dan akan diisi dengan semau-mau orang dewasa itu, gitu. Nah, bagaimana cara menebakannya? Kalau Ki Hajar Dewantara ya, tadi, ada garis samar-samar. Nah, dengan konteks diri anak dan konteks sosiokultural budaya gitu ya. Jadi ada konteks diri dan ada konteks sosial. Jadi ditebalkannya dengan itu. Konteks diri adalah melihat bagaimana sebenarnya anak ini ada di tahap perkembangan mana sih? Menebalkannya dengan cara apa sih gitu ya, yang paling cocok dengan cara apa? Tadi kayak misalnya pas PAUD, bagaimana menebalkan laku di anak PAUD? Menggunakan apa? Lihat tahap perkembangannya. Konteks budayanya seperti apa? Konteks sosialnya. Nah, itu dipadukan gitu ya. Nah, misalnya ini yang berlaku di tempat saya gitu, Sanggar Anak Alam, tahap pembelajaran di Sanggar Anak Alam, di PAUD gitu ya, itu eksplorasi pengalaman, eee, itu menjadi yang utama gitu. Jadi semuanya adalah tentang mempertajam indera, tentang menguatkan raga. Karena kalau Ki Hajar ini masa Wirogo ya, masa anak-anak masih mempergunakan tenaganya ya, fisiknya lah gitu, masih berkembang dengan sangat pesat gitu. Jadi itu yang kalau kemudian ini ya, jadi bagaimana memandang ini Wirogo berarti butuhnya apa, dikasihnya itu untuk memperkuat. Jadi kan tidak mungkin gitu ya, kami kemudian, tahu bahwa anak itu, PAUD itu dalam masa Wirogo, lalu kami suruh duduk berjam-jam gitu kan, itu tidak pas gitu dengan kebutuhan mereka. Lalu kemudian mereka butuhnya eksplorasi pengalaman, mereka butuhnya mempertajam indera, mereka masih, sangat kuat dalam berimajinasi. Nah, itu kemudian harus eee, fasilitasi ya, bagaimana kemudian pada masa itu para pamong memfasilitasi untuk, area-area itu bertumbuh. Di kelas 1 sampai kelas 3 SD ya, kalau di, Ki Hajar, windu kedua 8 sampai 16 tahun ya. Kalau di kami berarti itu adalah kelas 1 sampai 3, sampai 4, 5, 6, sampai SMP gitu, kelas 9 gitu kan. Nah itu kalau di kelas kecil, di SD 1 sampai 3 itu pengenalan dan penguasaan teks ya. Jadi, masih penguatan calistumnya, di situ kami menggunakan pengenalan, proyek-proyek dengan durasi yang pendek ya, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 kan masih, secara konsentrasi gitu kan masih pendek-pendek ya, makanya kemudian proyeknya juga pendek-pendek. Lalu sudah naik lagi ke kelas 4 dan ke atas itu memperdalam dan memperluas konteksnya ya. Di tingkat SMA atau kalau kalau di, eee, windunya Ki Hajar Dewantara itu windu ketiga 16 tahun ke atas itu adalah tentang benar-benar menjadi seorang pembelajar mandiri ya dengan orientasi pilihan hidupnya masing-masing. Oke, atau ini juga yang bisa dipakai gitu ya, jadi Wirogo Wiromo di windu kedua, Wiromo itu kebutuhan-kebutuhannya apa. Jadi menebalkan laku dan eee, menebalkannya itu dengan konteks diri dan juga konteks, nanti yang akan kita pelajari bersama soal sosial ya. Ini sosiokultural ya, ini sesuai dengan kebudayaan. Misalnya budaya Manggarai itu ada Toing Titong Toming gitu, mengajar, menuntun, dan teladan gitu ya. Kemudian kalau di Jawa Barat ada Niti Surti, Niti Harti, Niti Bukti, Niti Bakti, ya yang kemudian jadi niti jadi sejatining ngawurip itu seperti apa.
Ada juga di budaya Bali itu ada Trihita Karana gitu ya. Jadi 3 asal kebahagiaan itu ketika terjadi harmoni dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam. Nah itu nanti kan kemudian bagaimana orang dewasa menuntun laku kan memperkuatnya dengan itu tadi, bahwa setiap perbuatan dikaitkan dengan keharmonisan dengan hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan manusia, bagaimana hubungannya dengan alam. Banyak contoh, ini sudah sampai berapa ya contohnya? Ini ada di Tulang Bawang, ada di Biak, Papua gitu ya, kemudian ada Madura gitu, kemudian ini ada di Aceh gitu ya, dan nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menemukan di konteks sosiokultural Bapak Ibu masing-masing. Nanti ketika menemani CGP juga akan mungkin menemukan juga gitu, karena kadang-kadang mungkin ada CGP yang walaupun misalnya di daerah itu tapi bukan asli dari budaya situ, dia punya juga budaya yang dia bawa gitu ya. Itu juga akan memperkaya kita mengetahui bagaimana anak-anak atau orang-orang individu biasa dididik di dalam laku sesuai konteks diri dan juga konteks sosial. Yang kelima adalah tentang budi pekerti ya. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Jadi kalau kita dulu dengarnya budi pekerti gitu ya, gitu. Tapi nggak ngerti ya kita sebenarnya apa. Ternyata ini ya budi itu adalah soal pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jadi cipta, rasa, dan karsa ya, pikiran, perasaan, dan kehendak ya. Kemudian pekerti itu adalah tenaga. Jadi itu tadi kalau ngomongin pendidikan budi pekerti bukan tentang terus itu adalah pendidikan karakter, bukan ya ternyata gitu. Budi pekerti ternyata itu tadi keselarasan antara pikiran, perasaan, cipta, rasa, karsa, kemudian tenaganya itu selaras gitu. Itu yang dinamakan. Jadi pendidikan budi pekerti itu utuh. Ya, ada ciptanya gitu ya, ada tentang pikirannya, ada tentang rasa gitu ya, ada tentang bagaimana kehendak itu juga diolah gitu, bagaimana tenaga itu juga diperkuat tapi diperhalus dengan rasa. Bagaimana kita membayangkan kalau itu tidak harmoni adalah misalnya anak-anak lancip apa ya? Anak-anak pikiran ya, secara pikiran maju gitu ya misalnya. Pikiran maju, ada kehendaknya, ada tenaganya besar, tapi kemudian rasanya nol misalnya. Ya gitu. Tidak ada rasa. Nah, itu kan menjadi tidak harmoni gitu. Jangan-jangan apa yang dia ciptakan, apa yang dia lakukan gitu, itu jangan-jangan nabrak. Nabrak mungkin kemerdekaannya orang lain gitu ya, atau mungkin nabrak apa nilai-nilai dan lain sebagainya karena tidak pakai rasa misalnya gitu. Ketika adanya rasa gitu sama pikiran gitu, tapi juga tidak ada kehendak, tidak ada tenaga, ternyata itu juga mempengaruhi gitu ya. Makanya kemudian budi pekerti ini adalah keempat hal yang kemudian harus ditajamkan dan diperhalus secara bersama-sama yang itu akan jadi harmoni ya gitu. Menimbulkan keseimbangan dan keselarasan hidup. Sering dicontohkan kalau cipta rasa karsa dan pekerti itu adalah pada contoh permainan gamelan dan juga menenun ya. Gitu. Jadi kan harmoni yang terjadi itu digambarkan seperti itu, gamelan atau menenun ya. Oke, terakhir pendidikan KHD, dasar pendidikan KHD itu adalah ya kita orang dewasa, kita pamong, ibaratnya adalah sebagai petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya ya. Menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat,
atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, jadi mengupayakannya kan seperti itu ya, bukan mengubah hakikat dari benihnya, tetapi bagaimana mengupayakan bisa tumbuh dengan baik ya, mengusahakan ekosistemnya. Nah, itu kan ada banyak ya di modul-modul yang ada budaya positif ya, kemudian bagaimana kita mendukung dengan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Bagaimana kita mendukung dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, itu kan seperti itu tadi. Seperti kita ketika memperbaiki kondisi tanah, seperti ketika kita memelihara tanaman jagung, seperti kita ketika memberi pupuk dan air gitu. Bagaimana kita membasmi ulat-ulat gitu. Itu filosofinya seperti itu. Nah, ini foto di mana kayak, oh iya ya, kita bisa melakukan apa sih terhadap tanaman itu ya, yang bisa kita lakukan. Ini mengemburkan tanahnya gitu ya, untuk menanam biar bisa tumbuh dengan baik, lalu merawatnya gitu ya. Kalau ada ulat nanti kita bisa hilangkan ulatnya gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan dari pengandaian kita sebagai petani ketika kita menjadi seorang pendidik. Baik, yang 6 dasar tadi sudah selesai, ada 2 lagi tentang pesan kunci ya. Jadi pesan kuncinya relevansi filosofis pendidikan KHD. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kalau Ki Hajar Dewantara menggunakan kata menuntun ya di pendidikan abad 21 ini, kemudian bagaimana pengejawantahan menuntun itu ya dengan kolaborasi, dengan bagaimana mendorong mereka untuk berpikir kritis dan reflektif, bagaimana membangun komunikasi gitu ya, kemudian kreatif, mereka menjadi kreatif dan inovatif. Ya, jadi menuntunnya kan bukan kemudian ditunjukkan terus kan gitu ya, tapi bagaimana itu tadi mereka kan kita kan pengennya anak-anak sampai berdaya toh. Kalau kita kemudian menuntun itu dimaknai sebagai terus-menerus kita memberikan sesuatu yang ini harus dilakukan ini. Kan misalnya menerjemahkannya begitu kan tidak akan menjadi anak-anak yang berdaya. Padahal yang diinginkan kan tadi sampai mereka berdaya ya. Maka kemudian secara konteks yang tepat menuntun di abad 21 ini tentang membangun itu tadi ya. Anak-anak kemudian mempunyai daya untuk berkolaborasi, mereka punya pemikiran yang kritis dan reflektif ya. Ini kita sajikan di kelas-kelas gitu ya, membangun komunikasi, bagaimana mereka bisa kreatif dan juga inovatif. Nah, kemudian selamat dan bahagia yang sering disebut Ki Hajar itu tadi ya, di pendidikan abad 21 ini dikontekskan gitu dengan kesejahteraan psikologis ya, atau well-being. Nah, di masa lampau ini kan pendidikan yang menuntun gitu ya. Di masa kini ini adalah pendidikan gotong royong gitu, pendidikan yang mengedepankan proses-proses kolaborasi gitu ya, reflektif dan juga kritis. Di masa depan kita membayangkan memiliki murid-murid yang humanis ya, yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur gitu, yang kemudian selamat dan bahagia, yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Nah, terakhir pesan kunci yang kedua adalah guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman atau rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being.
Baik. Kita kembali lagi ke sini dan ini kalau Bapak Ibu ingat-ingat sebetulnya di setiap modul pasti keluar ya kalimat ini. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini modul 1 ini kita fokusnya ke anak-anak ya, jadi berpusat pada anak ya, pendidikan yang kemudian berpihak pada anak. Di modul 1.2 nanti tentang manusianya gitu. Lalu kemudian di modul titik 3, 1.3, 1.4 ini ya mereka dapat mencapai itu akan ada di modul 1.3 dan 1.4. Dilanjutkan modul 2.1 sampai dengan 3.3 gitu ya. Tapi kita yang sama persis dengan modulnya CGP hanya sampai di paket modul 1 ya Bapak Ibu. Nah ini semuanya ada ya di maksud pendidikan itu diterjemahkan sampai 10 modul gitu, 10 modul. Dulu dijalani berapa bulan Bapak Ibu? 9 bulan atau 6 bulan? 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan, Ibu. 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan ya, oke lama ya, cukup lama. Baik Bapak dan Ibu, pas 9.12 ini masih ada 15 menit lagi. Bapak Ibu, saya akan sharekan pertanyaan reflektif gitu ya, pertanyaan reflektif yang nanti Bapak Ibu bisa isi, ada waktu 15 menit untuk mengisi. Setelah itu nanti silahkan istirahat gitu. Atau kalau misalnya belum sempat mengisi sekarang di jam ini tidak apa-apa. Yang penting nanti jam Cinderella aja ya. Jadi maksudnya jangan sampai lupa, pokoknya maksimal sampai jam 23.59 jam Cinderella sebelum berganti hari. Masih pakai jam WIB ya gitu. Jadi kalau misalnya sempat silahkan isi sekarang, kalau tidak nanti bisa ditunda. Tapi saya akan berikan waktu 15 menit ini untuk mengisi, tetap silakan Bapak Ibu gunakan untuk apa. Nanti kemudian waktu istirahat 15 menit. Setelah itu kita akan bertemu kembali di 9.45 WIB atau 10.45 WITA. Begitu, sebentar saya sharekan linknya dulu.